Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Ya, anak-anakku, siswa-siswi kelas 4. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tak lupa untuk selalu berdoa supaya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar, dan juga kita berharap semoga pandemi yang terjadi kali ini segera berakhir. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendapat pribadi mengenai cerita dalam dongeng ya, dan juga pesan moral yang disampaikan dari suatu dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi ya. Unsur dari cerita dongeng itu ada tokoh, kemudian ada alur, dan juga ada pesan moral. Pesan moral itu biasanya diceritakan secara turun-menurun ya. Sehingga pesan moral tersebut itu dapat kita lihat dari kejadian yang ada di dalam cerita, sehingga kita bisa mengambil sisi baik dan sisi buruk yang ada untuk kita jadikan pelajaran. Seperti dalam cerita kelinci dan kura-kura berikut ini ya. Mari kita simak bersama-sama kisah tentang kelinci dan kura-kura. Oke, di sini akan saya bacakan, nanti kalian bisa menyimak ya, dan tentu dapat dilihat kejadian yang terjadi, kemudian tokoh dan sifatnya, dan juga pesan moral dari cerita tersebut. Kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan ada seekor kelinci yang terkenal mampu berlari sangat cepat. Namun sayang, kemampuannya itu membuat dia menjadi sombong. Pada suatu hari, kura-kura, keong, dan bekicot sedang bercakap-cakap. Tiba-tiba kelinci datang menghampiri mereka dengan berlari sangat cepat. Debu yang berterbangan membuat 3 hewan tersebut batuk-batuk. "Hai kelinci, bisakah kamu menghargai teman-temanmu?" teriak kura-kura dengan kesal. Mendengar perkataan kura-kura, kelinci berhenti dengan berkata, "Mengapa aku harus mendengarkan perkataan dari hewan lamban sepertimu? Pasti kalian iri karena tak mampu berlari secepat aku. Kalian hanya bisa merayap pelan-pelan." Hahaha. Kura-kura tidak terima jika dia dan teman-temannya diejek seperti itu. "Jangan sombong kau kelinci. Kalau berani, mari kita lomba lari," tantang kura-kura. Mendengar tantangan dari kura-kura, kelinci pun tertawa. "Hahaha, baiklah, aku akan memberimu pelajaran tentang arti kecepatan dan kemenangan." Akhirnya mereka memutuskan untuk mengadakan lomba lari. Bekicot dan keong pun ikut mendukung kura-kura. Lomba lari pun dimulai. Kelinci dengan mudah memimpin lomba dan berlari jauh di depan kura-kura yang berjalan lambat. Karena merasa sudah menang, kelinci berniat untuk mengejek kura-kura. Kelinci memutuskan untuk beristirahat sejenak di pohon dekat garis akhir. Dia mengira kalau kura-kura masih sulit menyusulnya. Kura-kura yang pantang menyerah terus berjalan walaupun dengan lambat. Tak lama kemudian, dia melihat kelinci sedang tertidur pulas di bawah pohon.
Kura-kura terus berjalan dengan pasti. Kura-kura berjalan dengan hati-hati agar kelinci tidak bangun. Beberapa saat kemudian, kura-kura pun sudah mendekati garis akhir. Kelinci akhirnya terbangun dan kaget bahwa kura-kura sudah menyusulnya. Dia langsung berlari dengan cepat untuk menyusul kura-kura. Namun sayang, kura-kura sudah berhasil melewati garis akhir dan memenangkan pertandingan. Nah, itulah cerita tentang kelinci dan kura-kura. Dari cerita tersebut, kita dapat mengambil beberapa isi dari dalam cerita ya. Di antaranya adalah yang pertama, kejadian apa kira-kira yang terjadi atau yang sedang terjadi dalam dongeng kelinci dan kura-kura ya. Jadi kejadian yang terjadi, kura-kura dan kelinci lomba lari, namun kura-kura lambat ya. Jadi kura-kura yang lambat itu bisa memenangkan pertandingan. Jadi kejadiannya adalah terjadi perlombaan lari antara kelinci dan kura-kura ya. Yang mana tentulah kura-kura jalannya lebih lambat, tetapi dia bisa menang. Itu kejadian yang terjadi. Kemudian kira-kira bagaimana pendapatmu tentang kejadian tersebut? Nah, pendapat yang menurut saya sendiri ya, mungkin nanti adik-adik sekalian juga bisa mengemukakan pendapat tentang peristiwa atau tentang kejadian tersebut. Ya, jadi kura-kura walaupun dia jalannya lambat, tetapi dia memiliki semangat ya, bekerja keras. Sedangkan kelinci yang sombong akhirnya dia kalah. Ya, karena dia meremehkan kura-kura yang jalannya lambat. Sedangkan kura-kura bisa menang dengan kerja kerasnya. Kemudian dari cerita tersebut kita bisa melihat ya beberapa tokoh yang ada di sana, kemudian perilakunya seperti apa ya. Yang pertama ada kura-kura ya. Kura-kura itu ya, dia berperilaku bahwa dia memiliki semangat yang tinggi ya, pekerja keras, tidak mau dihina, tidak mau diremehkan. Kemudian yang kedua ada kelinci ya. Kelinci sifatnya berkebalikan dengan kura-kura, justru dia meremehkan orang lain ya, sombong karena dia bisa berlari lebih keras dibandingkan dengan yang lainnya ya. Kemudian ada lagi satu yaitu siput atau bekicot ya. Bekicot itu sifatnya dia mendukung ya, memberi semangat kepada kura-kura ya. Walaupun dia juga jalannya lamban, tetapi dia juga tidak mau dihina oleh si kelinci tersebut. Itu ya 3 tokoh yang dapat kita lihat yang memiliki perilaku yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir adalah pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita kelinci dan kura-kura ya. Pesan moral yang dapat kita ambil ya. Jadi kita tidak boleh sombong ya, walaupun kita memiliki kelebihan. Misalnya kalian pandai, tidak boleh menyombongkan kepandaian itu di hadapan teman-teman kalian ya. Jadi sebaiknya kalian membantu. Nah, tentunya membantunya juga melihat kondisi ya, dalam hal-hal baik ya. Jadi tidak boleh pada saat ulangan kalian membantu memberikan contekan, itu juga salah. Jadi kita harus saling tolong menolong, tidak boleh menyombongkan apa yang kita miliki. Dan juga kita tidak boleh meremehkan orang lain yaitu. Jadi pesan moral yang dapat kita ambil adalah jangan sombong dan meremehkan orang lain. Itulah sedikit materi yang kita pelajari hari ini ya, tentang pesan moral dan juga pendapat pribadi tentang cerita dalam dongeng. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan ya. Silahkan kalau ada saran ataupun pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.